Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi ya untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik kenapa perasaan mudah sensitif, sedih, dan emosi pada saat menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa perasaan mudah sensitif ya, atau gampang sensitif, mudah sedih, kemudian gampang emosi dan sejenisnya ya. Pada saat kita terkena anxiety psikosomatik. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang dalam komennya bertanya tentang hal ini ya. Ini dari yang punya akun Wahyu ya, Mas Wahyu. Semoga sedang atensi ya, dan semoga semakin sehat ya, semakin bahagia dan sukses selalu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi kenapa bagi kita yang menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis ya, terutama pada hal anxiety dan psikosomatiknya atau yang berhubungan dengan kejiwaan kita ya, pada saat kita mengalami anxiety psikosomatis itu kita menjadikan memiliki perasaan yang gampang ya, atau mudah sensitif ya, kemudian kadang mudah sedih ya, mudah emosi dan sejenisnya. Nah ini memang ada beberapa faktor teman-teman ya yang menyebabkan seperti itu ya, karena kondisi kita ya sebelum kita terkena anxiety psikosomatis itu betul-betul berbeda pada saat kita mengalami penderitaan anxiety psikosomatis, atau pada saat kita memiliki kecemasan, ya, memiliki ketakutan, memiliki perasaan was-was, perasaan khawatir. Nah ini yang akan mewarnai pikiran kita ini menjadi negatif ya, sehingga kita terkena psikosomatik. Nah itu latar belakangnya itu memang itu ya, sehingga apa ya, ya perasaan kita ya ini menjadi terlalu sensitif ya, menjadi mudah sedih dan menjadi gampang emosi. Nah, menjadi mudah sensitif ya ini karena jiwa kita ya, atau perasaan kita ya ini sebenarnya sedang siaga ya. Siaga terhadap apa yang direspon oleh panca indera kita, terhadap apa yang didengar ya, apa yang dilihat ya, mungkin termasuk apa yang dirasakan, itu responnya langsung ya, otomatis. Nah sehingga kita menjadi rasanya itu sepertinya sensitif ya. Contohnya ketika kita mendengar berita ya, berita yang mungkin itu tidak mengenakan ya, atau tidak menyenangkan, katakanlah seperti berita duka ya, perasaan kita langsung deg seperti itu ya, langsung deg, seperti ada energi negatif yang masuk ya, langsung kita merasakan seperti berita yang sedang kita dengarkan, misalkan seperti itu. Nah ini karena kita terkena anxiety ya, terkena anxiety dan psikosomatik. Nah ini dampaknya memang seperti itu teman-teman ya. Maka kenali saja ya
kenali saja, kemudian nanti setelah kita mengenali, memahami, ya akhirnya kita bisa mengendalikannya. Tetapi pada saat kita belum mengenali, ya belum memahami, ini untuk mengendalikan itu sangat sulit ya, sehingga kita selalu larut ya di dalam sensitivitas jiwa kita itu. Contohnya pada waktu dulu ya, ketika saya mendengar suara yang keras saja, ini langsung berdebar-debar ya, berdebar-debar, rasanya di sini ya deg-degan yang keras sekali itu. Pokoknya menjadikan nggak nyaman. Itu hanya mendengarkan suara saja, suara yang keras ya. Mungkin orang sedang bercakap-cakap tapi tidak bertengkar ya, hanya keras suaranya. Ini aja sudah di sini udah bergetar-getar ya. Di dada itu. Nah, pernah pada suatu saat itu saya sedang di jalan ya, di jalan. Nah, kemudian itu ada suara motor gede ya, Harley itu ya, yang biasanya kan grup-grupan itu. Nah, itu barisan itu melewati saya ya, nyalip saya kan keras sekali, deg 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 deg. Nah, itu sini bergetar ini sampai lama sekali ya, sampai ya akhirnya saya minggir dulu ke jalan, saya istirahat, saya tenangkan perasaan kita dulu, itu sampai seperti itu ya. Jadi, nah ini bukti bahwa kita ketika sedang menderita anxiety dan psikosomatik ini memang jiwa kita ya, perasaan kita ini menjadi sensitif ya, menjadi sensitif, dan itu memang sudah respon secara alamiah, respon tubuh yang sebenarnya itu adalah jiwa kita sebenarnya sedang siaga menjaga diri kita ya, ketika ada hal-hal yang sepertinya mengagetkan, mengguncangkan ya, termasuk mungkin kita juga melihat apa yang kelihatannya tragis. Nah, ini langsung jiwa kita itu menjadi sensitif ya. Bahkan termasuk ketika kita misalkan mendengarkan orang sedang bercakap-cakap, nah itu kadang kita kan tahu isinya ya, tahu isinya percakapan itu kadang juga sensitif ya, yang orang lain sebenarnya tidak membicarakan tentang diri kita, tapi karena kita sedang terkena anxiety psikosomatis, kemudian kita menjadi merasa wah sepertinya menyinggung saya. Nah, kadang seperti itu. Jadi termasuk menjadi mudah tersinggungan, teman-teman ya. Itu yang saya rasakan seperti itu ya. Nah, tetapi nanti ada tip-tipnya bagaimana untuk keluar dari itu, teman-teman ya. Nah, itu. Jadi yang pertama itu memang kita menjadi sensitif ya, sensitif terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya, bahkan apa yang kita rasakan. Nah, itu seperti itu ya. Ini memang ya alamiahnya seperti itu ya, untuk orang-orang yang sedang mengalami ini gangguan anxiety dan psikosomatik itu, teman-teman. Jadi kenali aja dulu ya. Kemudian kita pahami, nah kemudian nanti kita mencoba bagaimana solusi terbaiknya. Jadi paling tidak nanti semuanya itu akan bisa terkendali ya setelah kita memahami ya. Tetapi ketika kita belum memahami, ya itu jadinya muter-muter ya, menjadi setiap ada apa ya, respon dari luar yang kira-kira menjadikan jiwa kita sensitif, ini menjadi semakin menjadi. Nah, waktu itu saya juga seperti itu ya, itu. Oke, teman-teman ya. Ini itu yang pertama, jadi mudah sensitif ya. Itu rata-rata seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, kita contohnya menjadi mudah sedih ya, mudah sedih, merasa menderita ya. Nah, itu karena apa? Ya karena menderita sakit tubuh ya, atau sensasi, contohnya badan rasanya tidak nyaman ya, mulai dari yang mungkin kepala masih selalu berat, keliengan dan lain sebagainya ya. Selain sakit tubuh, juga kita jiwa kita terganggu, yaitu jiwa kita, mental kita menjadi mentalnya penakut ya, menjadi gampang emosi, menjadi sering merasa sedih, merasa was-was, merasa khawatir dan lain sebagainya. Pokoknya banyak perasaan-perasaan yang bersifat
negatif itu, sehingga dengan rasa yang bertumpuk-tumpuk itu ya, rasa baik itu yang sakit fisik ya, tapi juga yang menderita secara psikis atau mental. Nah, ini yang membuat kita pasti sedih itu. Makanya dari itu ini jadi wajar ketika kita masih dalam penderitaan ini ya, penderitaan anxiety dan psikosomatik, pasti perasaan kita akan sering sedih ya, gampang sedih ya, mudah sedih. Nah, itu karena itu jadi kita memang menanggung ya, menanggung sensasi fisik, juga menanggung sensasi psikis yang semuanya itu berat ya, semuanya berat ya. Bagaimanapun juga pasti bersedih ya ketika kita contoh ya, tubuh tidak pernah merasa nyaman ya, tubuh selalu ada sensasi yang kalau enggak kepalanya pusing, mungkin lehernya kaku, mungkin dadanya nyeri, mungkin perutnya kembung, kemudian mungkin berjalan saja sempoyongan ya, gemeteran, kemudian mudah ngos-ngosan, gerak sedikit saja sudah capek. Nah, itu pasti ya, setiap orang itu akan bersedih ketika mengalami seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya reaksi dari fisik dulu. Ketika fisik kita tidak pernah nyaman rasanya ya, katakanlah selalu menanggung sensasi, yaitu pasti secara mental kita akan bersedih kan, seperti itu. Nah, karena apa? Karena yang namanya jiwa ini bisa bahagia, bisa mengukarkan ketika kita secara fisik merasakan sehat, merasakan energik ya, mau istilahnya kemana saja ini tuntutan hati bisa diakomodir gitu ya. Nah, tetapi ketika kita masih banyak sensasi, menanggung ini, menanggung rasa ini, menanggung rasa itu dan lain sebagainya. Nah, ini secara mental pasti kita akan bersedih itu. Jadi buat teman-teman yang masih merasa seperti itu ya, memang alamiahnya seperti itu ya. Ini adalah suatu proses ya, suatu proses ketika kita memang mengalami penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis. Tetapi yakin saja ya bahwa semuanya itu akan bisa kita lewati dengan baik. Badai pasti berlalu. Nah, itu yang menjadi keyakinan supaya nanti kita menjadi betul-betul lebih bersemangat ya, akhirnya kita menjadi cepat bangkit dan akhirnya menjadi sembuh. Jadi ini proses yang harus kita jalani ya, kita syukuri, kita lakukan dengan ikhlas. Nah, insya Allah nanti akan berlalu juga itu teman-teman ya. Jadi begitu ya. Jadi ketika teman-teman masih merasa sedih ya, tidak usah bersedih ya, karena sekarang sudah tahu memang ini bagian dari proses, ya sudahlah, kita terima saja ya, kita terima saja apa adanya ya, apa adanya tentang kondisi tubuh kita. Bahkan kita kadang seperti saya itu berpikirnya ya udah, memang tentang diri saya ya sekarang seperti ini, seperti itu. Dengan seperti itu nanti juga akan mudah untuk bangkit ya, dibanding kita selalu meratapi kenapa sih saya nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti itu ya. Ibaratnya mau makan ini ya salah, mau makan itu salah, pokoknya serba salah. Nah, ini dengan seperti itu maka kita menjadi semakin sedih teman-teman ya. Maka hal-hal yang kira-kira membuat kita menjadi kurang kurang optimis, menjadi kurang bahagia, itu singkirkan saja jauh-jauh ya, singkirkan jauh-jauh. Nah, kemudian kita tatap masa depan yang lebih baik sesuai dengan mungkin program-program kita, apa yang perlu kita rencanakan saja, walaupun sensasi masih menyelimuti kita ya. Jadi kita memang harus bisa seperti itu teman-teman ya, bisa seperti itu ya. Anggap aja ini ibaratnya kerikil-kerikil tajam yang menghalangi perjalanan kita lah, itu seperti itu. Dan ini saya kira ya manusiawi saja ya. Jadi memang setiap gerak ya dimanapun kita punya aktivitas, punya kegiatan, punya cita-cita, itu pasti kan ada
sedikit rintangan-rintangan. Nah, ini bagaikan seperti itu ya. Ini hanya rintangan perjalanan hidup kita ya, perjalanan hidup kita yang pada akhirnya kita akan menuju tempat yang lebih indah ya, lebih damai, lebih tentram, itu kan seperti itu. Jadi itu lalui saja ya, pada akhirnya nanti kita akan menjadi lebih bahagia itu teman-teman ya. Jadi jangan berlarut di dalam kesedihan teman-teman ya. Di dalam kesedihan. Oke ya, nanti ada tip-tipnya bagaimana untuk menciptakan supaya kita tidak selalu bersedih lah teman-teman itu. Nah kemudian selain itu kita juga kadang menjadi gampang emosi ya, atau mudah emosi ya. Nah ini juga karena apa ya? Ya karena terkadang tidak sesuai dengan tuntutan jiwa kita ya, sehingga kita menjadi mudah emosi. Contohnya, tuntutan jiwa kita sebenarnya ingin berekspresi seperti kebanyakan orang ya yang tidak mengalami penderitaan anxiety psikosomatis. Tapi karena kita masih menderita anxiety psikosomatis, kadang kan mental kita juga tidak berani untuk misalkan kita tampil tampil percaya diri di forum umum misalkan. Nah ini akhirnya kita menjadi seperti emosi dengan diri kita sendiri ya. Kenapa sih saya kok nggak bisa seperti ini? Kenapa sih kok saya nggak bisa seperti dia? Ini kecenderungannya seperti kita membandingkan ya. Bahkan membandingkan dengan diri kita sendiri pada masa-masa yang lalu ya. Karena pada masa-masa yang lalu kita kan bisa beraktivitas maksimal, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa bergaul dengan dia, bisa bergaul dengan siapa saja ya yang ada di sekitar kita, yang menjadikan kita menjadi lebih percaya diri ya. Tetapi di saat kita memang masih memiliki sensasi psikis ya yang hubungannya dengan anxiety dan psikosomatis, kita ini sedang krisis mental ya. Jadi mentalnya sedang down ya, sedang down. Nah kemudian ya perasaan kita kadang masih cemas ya, masih takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Sehingga ketika seperti itu tuntutan jiwa kita tidak terpenuhi, maka yang adanya emosi ya. Jadi emosi ini bisa emosi dengan diri kita sendiri, apalagi ada pemicu dengan orang di sekitar kita, misalkan dari orang lain, ini akan gampang sekali untuk emosi. Nah itu ya kita maklumi saja, maklumi terhadap diri kita sendiri, karena memang kita sedang ada hambatan secara psikisnya, secara mentalnya itu. Nah ini yang menjadi kesadaran kita teman-teman ya. Nah oleh karena itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana solusinya ya, solusinya. Jadi ini secara umum ini adalah termasuk bagian daripada sensasi psikis ya, khususnya yang berhubungan dengan mental ya, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan emosi ya. Ini adalah solusinya memang kita harus punya manajemen emosi yang bijak ya. Manajemen emosi yang bijak ya, yaitu dengan cara bagaimana ya, dengan cara yang pertama kita harus selalu bersabar ya. Sabar, sobar ya, itu artinya tanpa batas ya. Jadi ketika kita sudah berniat untuk bersabar ini, kalau bisa sabar yang luas ya, yang luas bahkan tanpa batas ya. Kalau misalkan kadang orang bilang sabar kan ada batasnya, itu sama artinya dia belum sabar ya itu. Nah ini ya, maka dari itu sabar terhadap apa ya, terhadap terutama sensasi-sensasi yang muncul, yang kita alami, baik itu sensasi fisik, sensasi psikis. Nah itu kita berusaha menerima ya, kita berusaha menerima, tidak perlu mengumpat dan lain sebagainya ya. Pokoknya ya kita mencoba bersyukur lah, kita syukuri saja ya, akhirnya menjadi jiwa kita ini tidak selalu meluap-luap ya, meluap-luap dalam arti negatif. Nah ini jauh nanti akan menjadi lebih tenang. Nah ketika pikiran menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai ya, karena didasari dengan kesabaran, maka hal-hal yang seperti tadi ya, contohnya menjadi mudah sensitif, menjadi selalu bersedih, menjadi mudah emosi, ini akan terkikis ya,
akan terkikis, tapi nanti tergantikan oleh kebahagiaan yang didasari oleh rasa syukur kita ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini intinya kita memang harus belajar lebih sabar dan memperbanyak syukur, itu seperti itu. Ini solusi yang pertama ya, walaupun kadang apa ya, mudah diucapkan tapi ya dipraktekkan kadang juga berat ya. Nah ini maka dari itu ini adalah proses sedikit demi sedikit ya, tetapi yang penting progres seperti itu teman-teman. Yang penting pertama sudah diniati ya, dari niat dulu kemudian baru direalisasikan dalam bentuk sikap dan tingkah laku kita. Oke ya, itu tip yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kondisi yang seperti itu kita harus tetap bersemangat ya. Jadi kita bersemangat dan optimis ya itu. Jadi tidak ada istilah putus asa ya. Itu tidak ada istilah putus asa. Jadi pokoknya kita berusaha bersemangat dan beroptimis. Bagaimana cara membangun semangat? Ya ini adalah dimulai dari diri kita sendiri, dan semangat itu bisa didapat dari dalam ya, dari intern diri kita, dan bisa dari luar ya. Dari luar contohnya dari orang-orang di sekitar kita yang selalu memotivasi ya, mungkin juga bisa dari motivator. Nah, contohnya saya ngomong seperti ini tujuannya sebenarnya saya memberikan semangat kepada teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih ini apa jiwanya masih agak perlu dimotivasi. Nah, dengan informasi-informasi seperti ini akan menjadi lebih bangkit, menjadi lebih bersemangat ya, akhirnya menjadi optimis ya itu. Jadi optimis itu yakin ya, yakin dengan diri kita bahwa kita pasti bisa. Nah, ini jiwa optimis itu seperti itu. Contohnya ketika kita pada saat ini sedang masih dalam penderitaan ya, kita ya optimis saja, yakin saja bahwa badai pasti berlalu ya, jadi pasti sembuh ya, insya Allah pasti sembuh. Jadi yang namanya hasil itu sesuai dengan tujuan kita ya. Kalau tujuan kita memang inginnya sembuh, kemudian kita lakukan hal-hal yang menuju kesembuhan atau ikhtiar yang maksimal, yaitu pasti jauh atau dekat pasti akan tercapai ya. Artinya ketika kita masih dalam penderitaan ya, insya Allah pasti akan disembuhkan itu. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yaitu tip yang ketiga ini ya, jadi selalu berikhtiar ya, selalu berikhtiar dan mencoba beraktivitas normal. Nah, berikhtiar ini artinya ya berusaha mencari jalan kesembuhan lah ya. Contohnya mungkin melalui pengobatan ya, bisa juga mungkin melalui bantuan herbal, mungkin melalui trik-trik terapi ya, atau mungkin juga melalui olahraga, melalui rekreasi ya, melalui kita mendengarkan motivator, mendengarkan ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperkaya jalan kesembuhan ya. Sehingga mengapa kita harus perkaya? Karena memang penderitaannya juga kompleks ya. Selain menderita fisik juga psikisnya butuh semangat ya, butuh bagaimana supaya bangkit. Mental itu perlu dikuatkan. Nah, maka dari itu ini jalannya memang harus kompleks ya. Seperti dalam video-video saya yang lalu itu juga sudah saya sebutkan ya, atau bisa teman-teman putar kembali ya, tentang bagaimana caranya kita untuk bangkit ya, untuk bangkit dan membangun mental menjadi lebih bersemangat itu. Oke, itu teman-teman ya. Nah, di dalam seperti itu kita juga tidak mungkin istilahnya duduk termenung dalam waktu yang lama, apalagi yang sudah sampai menderita tahunan ya. Itu juga jangan dibiasakan seperti itu. Tapi kita tetap beraktivitas normal saja ya, normal saja, walaupun kita kadang kan ya istilahnya sebisanya lah ya. Kadang karena di tengah aktivitas kadang kita masih ada sensasi, ada rasa, ya wajar lah kita mungkin menyesuaikan ya. Jadi semampunya, tapi kita
arahnya adalah selalu kita berusaha untuk melakukan aktivitas normal. Insya Allah bisa, ya. Masih bisa itu teman-teman. Yang penting diniati saja dulu itu. Oke ya. Nah kemudian yang terakhir yaitu kita selalu bersyukur, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Jadi apa yang kita dapatkan ya, apa yang kita lakukan, nah ini kita harus selalu bersyukur dan kita pasrahkan saja kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Karena penderitaan ini juga atas izin Allah, maka kesembuhannya juga atas izin Allah. Oleh karena itu dengan kita tetap mensyukuri, yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Oke ya, insya Allah teman-teman akan segera sembuh. Baik teman-teman ya, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.